Selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Dewi Satriani selaku Head of HRBP and Talent Acquisition. Kepada Kakak Dewi Satriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Raden Bagus. Terima kasih ya teman-teman semua, pagi ini sudah pagi-pagi sekali kita sama-sama join di sesi kali ini. Mungkin salam kenal dulu ya, saya Dewi dari Prudential. Hari ini saya nggak sendiri gitu, banyak teman-teman dari Prudential juga, nanti saya perkenalkan. Tapi pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada ketua acara hari ini, Muhammad Irfan, dan juga kepada Kaprodi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, Pak Azhari. Selamat pagi Pak Azhari, salam kenal, saya dengan Dewi Pak. Sama-sama. Mohon maaf ini kita mungkin belum pernah sowan ya Pak ke UGM, nanti lain waktu kami pasti akan sowan ke sana gitu Pak. Mungkin sekarang ketemuannya online dulu ya Pak Azhari. Siap. Salam kenal Pak. Salam kenal. Salam kenal juga kepada teman-teman mahasiswa UGM dari Kubik ya. Keren banget nih, aku baru tahu kuliah bersama ilmu komunikasi. Keren, thank you, selamat pagi semuanya. Saya juga mau menyapa teman-teman dari Prudential. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Ibu Indri Jati, HR Director kita Pak dari Prudential juga hadir hari ini. Halo Mbak Indri, apa kabar Mbak Indri? Terima kasih sudah mampir dan hadir di sesi hari ini. Juga teman-teman yang lain, terima kasih Rizky Karunia untuk kesempatannya hari ini mau sharing ya sama teman-teman dari UGM gitu. Dan juga tidak lupa kepada Dewi Mayastari, thank you, hari ini juga nanti akan sharing bersama dengan Ibu Tati Febriani, perwakilan dari DAI. Dan juga teman-teman panitia dari Prudential, ada Anda, ada Glenn, ada Sigit, ada Tusi, yang hari ini bersama-sama dengan kita yang membuat acara ini bisa terlaksana, dan juga tidak lupa teman-teman dari UGM. Saya senang sekali hari ini ada di sini lagi, karena rasanya ini bukan pertemuan pertama kami dengan UGM, Pak Azhari, sebelumnya juga sudah pernah ada gitu, tapi mungkin ini kali pertama dengan ilmu komputer gitu Pak. Jadi besar harapan kami untuk melanjutkan tentunya ya Pak Azhari program-program seperti ini, karena kami ini di Prudential senang sekali nih Pak membagi ilmu. Kami punya banyak sekali tenaga ahli ya Pak di tempat kami yang udah nggak sabar nih, kepengen banget sharing tentang ilmunya gitu kepada teman-teman mahasiswa gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa topik ini tuh sangat relevan sekali ya Pak Azhari. Mungkin kalau kita ngelihat nonton ya Pak 10 tahun yang lalu gitu kali, mungkin yang punya teknologi yang seperti tadi Pak Azhari cerita mungkin baru CIA gitu ya, atau baru FBI yang di film-film, tapi sekarang rasanya itu sudah relevan sekali gitu ya Pak dalam kehidupan sehari-hari. Data gitu bukan hanya diperlukan oleh orang-orang tertentu, tapi oleh semua orang gitu sekarang. Makanya sangat relevan ilmu ini, dan terima kasih nih teman-teman yang udah tertarik gitu ya dengan jurusan ini, karena ini pasti akan sangat diperlukan untuk kedepannya. Mungkin tidak berlama-lama lagi Pak, saya juga pasti ingin menawarkan satu kesempatan Pak di Prudential. Kami selalu membuka lowongan untuk internship Pak, sampai dengan 1 tahun, dan tahun depan juga kami akan membuka program manajemen trainee. Jadi silahkan untuk teman-teman mahasiswa di sini untuk mendaftarkan apabila tertarik untuk internship dan juga manajemen trainee di Prudential, bisa lihat-lihat di link kami di LinkedIn gitu Pak Azhari dan teman-teman. Mungkin tidak berlama-lama lagi, silahkan dimulai sesinya. Saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat, selamat menikmati acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Kak Dewi Satriani selaku Head of HRBP and Talent Acquisition. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kak Tati Febrianti selaku Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Dewan Asuransi Indonesia. Kepada Kak Tati Febrianti, waktu dan tempat kami persilahkan.
lumayan bagus, gede ya, Mas BG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini saya juga mengucapkan salam kenal Pak Azari, adik-adik mahasiswa semua. Kami dari Dewan Asuransi Indonesia itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Prudential. Di sini ada Ibu Dewi, Ibu Indriani, kemudian juga ada Bapak Rizky ya, dan Ibu Dewi Mayasari yang nanti akan membawakan materi. Dan juga terima kasih kepada Prodi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada atas terselenggaranya webinar hari ini, Bapak Ibu, yang sebetulnya mensupport program teman suransi dari DAI. Nah, DAI ini merupakan wadah pemersatu asosiasi-asosiasi perasuransian yang ada di Indonesia, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang terdiri dari asosiasi perusahaan maupun asosiasi individu atau ahli yang berkarya di industri asuransi. Di dalamnya ada 6 anggota yang biasa, itu ada asosiasi asuransi umum, jiwa, kemudian juga syariah, asuransi jaminan sosial, kemudian juga ada dan juga perusahaan penilai kerugian asuransi. Itu anggota biasanya. Kemudian juga tadi ya, asosiasi yang terkait dengan industri asuransi yang sifatnya individu, itu ada asosiasi ahli manajemen asuransi, ahli asuransi syariah, ahli jaminan dan asuransi kesehatan, ahli pialang asuransi dan reasuransi, ada Kopassi dan ISEA. Nah, nanti kalau ada lagi asosiasi yang terkait dengan perasuransian dapat nih bergabung di dalam yang namanya Dewan Asuransi Indonesia. Nah, salah satu misi nih Pak, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dari DAI ini adalah mewujudkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang sadar akan asuransi. Nah, ini dituangkan dalam salah satu program kerjanya, yaitu literasi untuk mahasiswa, pelajar, Bapak Ibu dosen, dan masyarakat luas. Nah, khusus program literasi untuk mahasiswa itu dituangkan dalam program yang namanya Teman Asuransi. Ini merupakan program yang baru di tahun 2022 ini, yang merupakan inovasi dari program Insurance Goes to Campus, yang merupakan literasi untuk pelajar, mahasiswa, dan dosen yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa sih yang berbeda dengan program Teman Suransi ini? Ini merupakan kolaborasi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, antara program Bisa Suransi sama Pintar Suransi. Bisa Suransi itu adalah program literasi itu sendiri yang kita lakukan saat ini. Kemudian program Teman Suransi adalah kesempatan buat mahasiswa untuk magang di perusahaan asuransi yang menjadi sponsor atau support program Teman Suransi, yang tentu saja dengan syarat telah mengikuti literasi asuransi itu sendiri. Jadi teman-teman sudah mengikuti webinarnya dapat mengikuti magangnya. Apa sih tujuan dari program ini? Diharapkan teman-teman asuransi, teman-teman mahasiswa dapat lebih meningkatkan knowledge-nya dan awareness-nya mengenai asuransi itu sendiri, maupun mendapatkan pengalaman ya, bekerja, pemahaman lebih banyak mengenai bekerja di dunia asuransi. Sebagai gambaran nih adik-adik sekalian, per Desember lalu ya, itu data OJK, ada 358 perusahaan loh di industri perasuransian. Itu apakah asuransi umum, jiwa, syariah, asuransi sosial, pialang asuransi, dan penilai kerugian. Banyak ya, banyak. Itu yang konvensional. Terus juga ada 59 perusahaan yang sifatnya syariah, perusahaan asuransi syariah, baik yang sudah full-fledged maupun yang unit, yang masih berupa unit syariah. Nah, masih terbuka sekali nih peluang buat adik-adik sekalian untuk bisa berkarya di industri asuransi. Apa aja nih bidang-bidang yang dapat digeluti oleh teman-teman ilmu komputer gitu ya. Tidak hanya yang sifatnya spesifik dengan jurusan Anda, yaitu nanti berkarya di divisi atau bidang informasi teknologi, tetapi juga ada bidang-bidang lain yang bisa kalian geluti. Di antaranya bisa mau di marketing bisa, atau yang spesifik asuransi, underwriter, di underwriting ya, kemudian di claim, di survei juga bisa, atau di investasi, product development, ada risk management, atau actuary.
tapi itu perlu menambah ilmu lebih lanjut ya kalau untuk menjadi aktuaria. Nah, di samping juga ada bidang-bidang yang sifatnya umum seperti investasi, HR, dan finance ya di luar IT tadi. Nah, sebagai catatan teman-teman, sebetulnya bidang-bidang yang lain itu membuka peluang untuk semua jurusan untuk berkarya di sana. Jadi teman-teman ilmu komputer selain bisa berkarya di bidang informasi teknologi, juga bisa menjadi katakan underwriter atau marketer apabila memang itu menjadi minat Anda ya, dan itu sangat terbuka. Jadi sangat terbuka dengan sangat luas kesempatan adik-adik sekalian untuk memilih industri asuransi untuk tempat berkarya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti program teman asuransi pada hari ini bersama Prudential dengan topik yang sangat menarik, all about data analytics. Semoga bermanfaat. Salam sehat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kak Tati Febrianti selaku Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Dewan Asuransi Indonesia. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi mengenai literasi asuransi yang akan dibawakan oleh Kak Dewi Mayasari selaku Head of Internal Communication. Kepada Kak Dewi Mayasari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Raden Bagus. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga semua teman-teman semangat ya pagi-pagi hari ini. Suara saya jelas teman-teman? Oke. Jelas Kak. Oke. Tadi seperti yang melanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Tati Febrianti. Terima kasih Bu Tati. Jadi memang sejalan nih aspirasi dan tujuan dari Prudential dengan program dari DAI itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman baca nih di ini kita sebelah sini ya. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Caranya bagaimana? Kita ingin salah satunya dengan meningkatkan literasi asuransi, bahwa asuransi ini penting di kehidupan kita. Nah, ini salah satunya yang dilakukan adalah kita melakukan pendidikan atau meningkatkan literasi asuransi ke teman-teman semua sekarang di UGM seperti itu. Nah, untuk membuka sesi literasi asuransi, mungkin bisa di-share slide saya. Kita mulai dengan video dulu ya. Oke, boleh langsung dimainkan videonya. Ada di next slide sepertinya ya. Oke, silakan dimainkan. Bang, jomblo harus beli asuransi jiwa nggak? Dan kapan waktu yang tepat buat beli? Menarik nih. Tapi apa hubungannya? Emangnya jomblo hidupnya abadi gitu? Nggak bisa sakit? Kan enggak. Mau jomblo atau enggak, tetap harus punya asuransi jiwa. Tapi kita harus belajar dulu nih konsep dari asuransi. Simpelnya kalau kamu punya asuransi, kamu akan dapat perlindungan dari perusahaan asuransi. Kalau terjadi apapun sama kamu, kalau amit-amit kamu meninggal karena sakit atau kecelakaan, perusahaan asuransi akan ngasih uang santunan ke penerima manfaat dari asuransi kamu. Jadi jangan pernah mikir kalau punya asuransi rugi gitu ya, karena bayar tapi kamunya nggak kenapa-napa. Jangan. Soalnya yang kita bayar adalah rasa aman yang harganya priceless coy. Intinya kita perlu asuransi jiwa, mau jomblo atau bukan. Karena resiko, sakit, musibah, ataupun umur nggak ada yang tahu sampai kapan. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Tapi pastiin kalau asuransi jiwa yang kamu beli itu sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kamu. Jangan lupa buat pahami semua manfaat asuransi, biaya, resiko, dan hak yang akan kamu terima. Oke,
Dari video ini benar sekali bahwa semua orang butuh asuransi jiwa tanpa mengenal usia ya. Kayak teman-teman nih merasa masih muda, kayaknya masih sehat, kayaknya aku belum butuh deh nih asuransi gitu kan. Sebenarnya di kondisi kesehatan, karena di setiap tahap kehidupan pasti ada resiko-resiko nih yang terjadi di kita atau mungkin juga bisa dihadapi oleh keluarga kita. Nah, mungkin kita lihat next slide-nya. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh resiko kehidupan yang mungkin bisa terdampak terhadap kondisi keluarga kita dan keuangan keluarga kita. Suaranya double. Sakit, kecelakaan, atau gara-gara kecelakaan bisa terjadi cacat atau seperti resiko lainnya seperti meninggal dan resiko lain lalu lama lainnya. Mungkin kalau ada asuransi untuk hati yang galau nih buat temen-temen, aku yakin nih pasti ludes sama anak-anak zaman now yang ngerasa di fase quarter life crisis, resikonya itu ya, hati galau. Sekarang kita lihat ke slide 3. Suaranya double. Mungkin ada yang share videonya dulu kali ya. Dewi, ini suaranya double. Apakah memang dari Dewi atau panitia ya mungkin ya? Aku pakai satu device sih cuman, jadi mungkin Nah ini udah. Oke, lanjut. ya. Thank you. Oke. Aku lanjutin aja ya teman-teman ya. Jadi dalam menghadapi risiko tentunya ada banyak cara nih yang bisa kita lakukan ya kan. Mungkin langsung aja di next kita ada banyak orang yang melakukan dalam menghadapi resiko kehidupan. Nextnya kita bisa menghindari resiko gitu. Coba di next slide-nya. Terus ada juga dengan mengendalikan resiko. Atau kita bisa berbagi resiko nih. Nah ini namanya mungkin tadi Ibu Tati sempat mention tentang asuransi syariah. Nah ini suatu konsep asuransi lagi, yaitu kita saling berbagi resiko. Nah ini mungkin di penjelasan selanjutnya ya. Hari ini kita penjelasan dasar aja tentang asuransi. Kita juga bisa mengalihkan resiko dan menerima resiko. Nah seperti seperti contohnya nih, kita biar nggak sakit gitu. Cara menghindari resikonya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan sehat biar nggak sakit gitu kan. Seperti itu. Atau kalau yang menerima resiko alias pasrah gitu juga bisa gitu. Nah, jadi bagaimana cara kamu, next slide-nya, bagaimana cara kamu menghadapi resiko dan mengatasi dampaknya. Nah, kalau teman-teman UGM di sini kira-kira gimana sih menghadapi resiko kegalauan hati sekarang gitu? Mungkin kita bisa share di chatting biar nggak pada ngantuk ya pagi-pagi, biar semangat. Di-share aja gimana sih cara-cara teman-teman sekarang dalam menghadapi resiko dan mengatasi dampaknya gitu. Nah, aku mau share nih salah satu contoh resiko yang bisa terjadi di kehidupan. Nextnya, coba di sini salah satunya adalah contohnya dalam suatu keluarga kecil gitu kan, ada seorang ayah nih yang menjadi tulang punggung keluarga, punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Jadi dia adalah istilahnya pemberi nafkah. Nah, jika terjadi sesuatu terhadap sang ayah, misalnya sakit atau sampai hingga harus dirawat atau hingga cacat yang sehingga sang ayah ini harus berhenti bekerja, untuk itu maka keberlangsungan hidup keluarga ini pun terganggu gitu. Menjadi tidak pasti. Yang tadinya impian-impian yang ada di sekitar gambar keluarga kecil ini, ada gambar sekolah anak, ya kan, sehingga rumah yang lebih baik, seperti itu, ataupun impian-impian keluarga lainnya, ini menjadi terganggu. Oke,
Kita langsung next slide-nya. Sehingga disinilah fungsi asuransi jiwa ini datang, yaitu untuk memproteksi resiko-resiko seperti yang tadi saya ceritakan terjadi di suatu keluarga kecil. Sehingga jika sang ayah memiliki polis asuransi ini, maka polis asuransi pada saat sang ayah terjadi kecelakaan atau cacat atau penyakit yang sehingga sang ayah tidak bisa bekerja atau sehingga meninggal, si polis asuransi jiwa ini dapat memberikan manfaat berupa santunan untuk melindungi kondisi finansial orang-orang terkasihnya yang ditinggalkan, sehingga perlindungan yang diberikan berupa manfaat uang pertanggungan atau santunan uang tunai untuk membayar biaya perlindungan, sehingga tadi impian-impian keluarga tersebut masih dapat terpenuhi secara finansial. Ingat, manfaat perlindungan dari masing-masing produk asuransi pun berbeda-beda tergantung dengan produknya masing-masing, sehingga teman-teman pada saat memilih produk asuransi yang sesuai itu harus juga benar-benar dipelajari, dibaca apakah manfaatnya sesuai dengan keperluan dari keluarga atau dari kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, kita lihat next slide-nya. Jadi inilah konsep basic dari asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko yang terjadi dalam kehidupan gitu. Oke, jadi apapun tahapan kehidupan kita, mau dari sekarang nih teman-teman masih kuliah, masih muda, masih sehat, tapi bisa jadi ada resiko yang harus dihadapi. Nah, dan ini bisa memberikan dampak terhadap keuangan teman-teman, atau nantinya bila saat berkeluarga memberikan dampak keuangan keluarga teman-teman nantinya. Nah, padahal pada saat masih muda ini premi asuransi itu jauh lebih murah ketimbang nanti kalau teman-teman beli pada saat sudah berumur gitu, sudah berumur lanjut. Sehingga momen-momen seperti ini sebenarnya teman-teman harus udah mulai mempelajari nih bentuk asuransi yang dibutuhkan nantinya. Kira-kira apa sih resiko-resiko kehidupan yang teman-teman akan hadapi selanjutnya. Hal-hal itu udah harus mulai dipikirin sehingga bisa lebih bijak mengatur resiko-resiko dalam kehidupan teman-teman nantinya, seperti itu. Ya kan? Oke, next slide. Jadi aku ulangin lagi. Oke, ini jadi ada resiko-resiko. Kita baca aja ya bareng-bareng. Asuransi jiwa itu bertujuan untuk mengurangi kerugian keuangan, memproteksi, ya kan? Mengurangi kerugian keuangan yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak menanggungan pemilik aset tersebut dengan cara, ini basic konsep dari asuransi yang mudah-mudahan teman-teman bisa pahami lebih lanjut seperti itu. Mungkin sekarang pertanyaannya udah ngerti, oke, asuransi itu untuk memproteksi kita dari resiko yang ada. Nah, mungkin next slide-nya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman sana bingung gitu kan. Kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, sekarang aku akan memberikan pemahaman sedikit tentang dua bentuk asuransi, ya kan? Jadi ada namanya yang asuransi tradisional, ada juga yang dikaitkan dengan investasi atau lebih terkenal dengan mungkin sering dengar adalah unit link gitu. Jangka, ya kan, memberikan perlindungan dalam periode tertentu hingga sampai seumur hidup. Again, jadi ada beberapa bentuk produk tradisional. Apakah memang periode yang dibutuhkan teman-teman itu hanya certain period atau hingga seumur hidup, seperti itu. Nah, pelindungan dwiguna memberikan manfaat pelindungan jiwa berjangka seumur hidup dan manfaat jatuh tempo yang diberikan jika tidak terjadi resiko ketika masa perlindungan telah jatuh tempo. Nah, 100% dibayarkan biaya pelindungannya itu untuk yang tradisional.
Nah, untuk yang unit link nih, teman-teman mungkin cuan lewat saham dan lain-lainnya. Nah, unit link ini adalah asuransi jiwa, proteksi. Basicnya adalah memang tetap produk asuransi untuk memberikan proteksi, namun digabung dengan produk untuk investasi. Jadi selain proteksi, tapi juga bisa untuk investasi. Namanya disebut unit link. Oke, jadi kalau teman-teman sering staycation nih, seperti nginep di kamar hotel, pasti kan banyak banget fasilitas yang sudah tersedia, ya kan, di kamar. Nah, kalau teman-teman kurang nih fasilitasnya, bisa nambah-nambah di hotel, tinggal telepon front desk minta tambah fasilitas. Nah, unit link itu seperti itu, menggabungkan dua manfaat. Yang satu perlindungan jiwa yang tadi aku bilang, proteksi, yang satunya lagi investasi. Nah, tapi pastinya investasi itu kalau teman-teman udah tahu ada resikonya, ya kan, dengan fluktuasi pasar, harga fluktuasi pasar, dan lain-lainnya. Nah, sehingga harus dipahami hal itu pada saat memiliki atau membeli produk asuransi unit link. Nah, pastinya tadi yang aku bilang kayak staycation bisa nambah fasilitas. Proteksi unit link ini teman-teman juga bisa menambah rider atau manfaat lainnya, misalnya mau nambah perlindungan atas penyakit krisis atau hospitalization dan lain sebagainya, sehingga ini customized sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Premi yang dibayarkan kalau untuk unit link sebagian untuk membayar biaya perlindungan yang tadi, yang proteksi asuransi jiwa, yang satu lagi akan diambil untuk investasi seperti itu. Jadi dana-nya itu dibagi dua, sama sesuai dengan proteksi yang sesuai dengan manfaat yang teman-teman dapatkan nantinya, proteksi asuransi jiwa dan juga investasi gitu. Nah, produk tradisional dan produk unit link itu pasti pemiliknya memiliki peminatnya masing-masing, tergantung kebutuhan dan finansial dari masing-masing orang. Untuk itu teman-teman harus lihat dulu nih, apakah memang aku siap dengan resiko investasi yang terjadi di masa depan. Apakah aku di situ teman-teman bisa lihat dan memiliki asuransi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri, keluarga, dan juga kebutuhan finansial, ya. Oke, next slide-nya. Aku ada video lagi untuk ngejelasin lebih lanjut tentang unit link. Silakan dimainkan aja. Hai friends, sudah tahu belum manfaat asuransi jiwa unit link dan apa sih manfaat nilai tunai? Nah, asuransi jiwa unit link memiliki dua manfaat sekaligus dalam satu polis, yaitu manfaat perlindungan jiwa dan investasi. Nah, dalam asuransi jiwa unit link, nilai tunai berasal dari pengembangan dana di produk pasar modal seperti saham dan obligasi. Sehingga nilai tunai di asuransi jiwa unit link bergerak fluktuatif dengan perkembangan di pasar modal, dan jumlah nilai tunai bisa jadi tidak sama dengan total premi yang telah dibayarkan. Nah, tapi juga ada nih potensi nilai tunai akan sama atau bahkan lebih dari jumlah total premi yang telah dibayarkan. Nah, jadi sebelum beli produk asuransi jiwa unit link, sebaiknya pahami dulu kebutuhannya, proposalnya, serta isi polis secara detail, termasuk juga ketentuan dan manfaat tambahan yang dimiliki. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi perusahaan asuransi kamu ya. Mudah-mudahan teman-teman tadi bisa dengar suara dari videonya dengan baik ya. Mungkin di mute biar nggak double suaraku. Oke. Jadi aku ulangin aja ya. Unit link itu teman-teman akan bisa merasakan manfaatnya jika kita ngerti tentang produknya, ya kan? Mindset unit link, yaitu produk yang mengutamakan perlindungan jangka panjang. Ingat, ini lebih bagus kalau kita membutuhkan perlindungan jangka panjang dan investasi jangka panjang. Karena unit link itu tidak sama dengan day trading yang fokus pada cuan. Jadi setiap cuan langsung jual, nggak seperti itu. Itu bukan unit link. Jadi itu adalah investasi jangka panjang yang setiap transaksi yang
outlook investasinya, keuntungannya juga untuk jangka panjang. Jadi jangan langsung panik kalau tiba-tiba ngelihat nih kayak sekarang kan saham lagi jatuh, kalau teman-teman yang cuan ngelihat langsung surrender, panik gitu. Jangan, karena unit link itu adalah investasi jangka panjang. Dia akan lebih untung kalau memang membutuhkan perlindungan jangka panjang sesuai kebutuhan teman-teman kayak gitu. Jadi pahamin dulu nih jenis pelindungan yang dibutuhkan, kemampuan finansial, tadi kan aku udah sering ulang-ulang lagi gitu, tingkat resiko yang bisa diterima teman-teman tuh tipenya yang apa nih, yang high risk high return atau low risk low return gitu. Dan cari pasti tadi kan kata Mbak Mary Riana di videonya, juga cara memilih perusahaan asuransi yang tepat, lihat track recordnya yang memang udah long standing, yang udah terpercaya, sehingga teman-teman yakin bahwa proteksinya termanage dalam jangka maupun jangka waktu yang memang teman-teman butuhkan, seperti itu. Oke, next slide-nya. Jadi jangan takut kalau belum paham tentang asuransi. Mungkin ini terlalu cepat nih Mbak Dewi memberikan pemahamannya. Teman-teman bisa langsung aja visit social media Prudential di Instagram kita, Facebook. Kita banyak sekali materi-materi literasi asuransi yang kita berikan, mulai dari yang basic sampai yang mengupas tentang masing-masing produk asuransi. Jadi teman-teman langsung aja ya follow Instagram kita di ID Prudential dan atau juga di Facebook kita. Di situ teman-teman baca aja, gali aja semua tentang literasi asuransi yang kita berikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat lebih paham tentang kebutuhan proteksi terhadap resiko-resiko kehidupannya, sehingga kita bisa menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan lebih sejahtera. Selain itu, bisa juga langsung telepon tenaga pemasar yang make sure tenaga pemasarnya itu yang profesional, bersertifikat, atau bisa juga langsung telepon customer care untuk misalnya mau tanya-tanya tentang produk-produk yang ada yang teman-teman udah dengar-dengar seperti itu. Oke, so sekian aja dari aku. Mau ingetin lagi, pokoknya nanti pada saat memang teman-teman udah tahu butuh asuransi, udah tanya, udah beli, please be more pelajari ilustrasi, cek kembali informasinya, lihat fitur-fiturnya, seperti ada namanya free look period, sehingga teman-teman pada saat mempelajari itu, udah beli, mempelajari, ternyata dirasa manfaatnya kurang sesuai, teman-teman juga berhak bisa mengajukan pembatalan polis, seperti itu. Ya kan? Itu sekian aja dari saya. Mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan teman-teman sekarang lebih paham akan resiko-resiko kehidupan dan pentingnya proteksi terhadap jiwa dan keluarga teman-teman sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Raden, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dewi Mayasari atas sambutan dan materi yang telah disampaikan mengenai literasi asuransi. Nah, sebelumnya izinkan saya ya untuk mengingatkan kepada kakak-kakak dan teman-teman mahasiswa ilmu komputer UGM untuk dapat mengecek kolom komentar, karena di kolom komentar terdapat link presensi yang dapat kakak-kakak dan teman-teman isi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti dan acara utama dari Kubik pada kali ini, yaitu penyampaian materi mengenai data analytics yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Kurnia Agdiatama Karyanto. Kepada Kak Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak ya Mas Den, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sivitas Akademika UGM Ilmu Komputer ya. Terima kasih lah sebelumnya dari Prudential kita diberikan kesempatan untuk sharing knowledge atau kuliah umum mengenai data analytics.
atau data analis di industri finance, especially kita dari insurance. Nah, saya sendiri Rizky Karunia Agdiatama, biasa sih saya dipanggilnya Aga ya. Saya dari tim data di Prudential Indonesia. Oke, mungkin boleh di-share slide-nya. Oke. Ya, saya akan membawakan materi what does it take to become a data analyst ya, di industri finance lah. Oke, boleh next. Oke, sedikit background ya tentang saya. Saya lulus dari sarjana teknik elektro dari Universitas Indonesia di tahun 2018, dan di semester akhir saya berkesempatan untuk melakukan exchange ke National University of Singapore dengan major yang sama. Lalu untuk work experience saya mulai karir di salah satu bank swasta di bagian corporate strategy. Lalu saya berpindah ya ke Prudential sebagai data analyst gitu, selama 2 tahun. Dan saat ini saya delivery owner untuk squad customer operations and compliance data dan membawahi 4 team members. Untuk hobi, saya berhobi bersepeda, dengerin audio, bikin kopi, fotografi, dan gaming gitu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut nanti ya di akhir sesi, mungkin bisa kontak saya langsung melalui email atau bisa search LinkedIn saya dengan nama lengkap saya ya. Gitu. Oke, boleh next slide. Itu, nah kalau teman-teman Google nih, data analytics itu sebuah science di mana kita mengubah raw data atau data-data mentah dan membuat itu menjadi sebuah informasi yang bisa kita gunakan sebagai insight lah gitu, dan bermanfaat lah. Dan dulu itu teknik-tekniknya itu masih manual, kita masih harus cari datanya manual, tapi sekarang kita udah pindahin semua proses-proses tersebut menjadi otomatis dan menggunakan algoritma supaya lebih cepat untuk konsumsi manusia. Dan kita pikir data analytics itu bisa membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup kompleks lah, terutama di organisasi-organisasi gitu. Oke, boleh next. Boleh diklik sekali lagi. Oke. Kenapa sih kita harus ngelakuin data analytics gitu ya? Jadi based on Forrester Research, sebuah organisasi research, estimasi collective amount data driven business di tahun 2020 itu naik drastis ya. Jadi di tahun 2015 itu data driven business itu hanya sekitar 330 billion US dollars. Tapi di tahun 2020 itu naik drastis hingga 1,2 triliun US dollars. Jadi ini emang penting sekali ya data analytics gitu, karena semua organisasi-organisasi itu membutuhkannya gitu. Oke, kalau teman-teman lihat di samping itu ada gambar iceberg ya, bongkahan es. Jadi kita bisa anggap bongkahan es atau iceberg ini adalah data yang kita miliki gitu. Nah, dari data yang kita miliki itu biasanya kita hanya melihat yang ada di permukaan aja nih gitu. Contoh kalau di insurance gitu, kita hanya melihat berapa banyak sih penjualannya, produk apa sih yang dijual, dan berapa yang sudah untung rugi gitu. Itu yang hanya dilihat saja. Tapi kita nggak mau nih scope kita hanya sampai di situ aja. Nah, kita mulai nih menggali lebih dalam lagi ke tengah-tengah. Kita mulai lihat nih, ada customer A umur sekian dengan gender laki-laki atau perempuan, memiliki keluarga atau tidak. Nah, di situ kita bisa mulai menganalisis lah, yaitu customer. Tapi kita nggak mau tuh sampai situ aja. Kita bisa dig down lebih dalam lagi,
gitu. Contoh dari penjualan itu ke customer tersebut kita bisa menghasilkan suatu campaign. Nah, dari campaign itu apa sih yang dilihat? Oh, ternyata orang-orang ini tertariknya dengan produk-produk ini. Oh, orang customer ini tertariknya dengan campaign A, B, C gitu. Ternyata ada orang yang tendensinya hanya membeli produk-produk syariah. Nah, di situ data-data yang kita perlu antisipasi nih. Kita sebagai data analis, kita bisa memberikan insight kepada bisnis. Oh, ini loh yang sebenarnya produk-produk kita yang laku. Ini produk kita yang harus kita kembangin. Ini produk baru yang kita perlu berikan kepada customer kita. Nah, seperti itu. Nah, dari data yang di iceberg ini sebenarnya ada pilar-pilar yang membantu atau membendung data kita supaya data kita itu lebih kuat lah. Itu ada governance, strategy, tools, compliance, policy, standards, training, dan funding. Oke. Governance. Nah, data ini kan sangat banyak ya. Gitu. Kalau di perusahaan yang cukup besar itu biasanya bisa data itu sampai miliaran data gitu. Makanya data itu harus di-govern. Siapa aja yang boleh akses, apa sih yang perlu di-encrypt, perlu di-decrypt. Jadi kita mereduksi terjadinya kalau ada data bocor, walaupun datanya bocor, data-data sensitif itu tetap tidak bisa kebuka karena udah di-encrypt gitu. Nah, kalau data bocor juga ketahuan kan orang-orang mana yang boleh akses, mana yang nggak boleh gitu. Lalu strategi, bagaimana sih data-data tersebut mau disimpan di organisasi kita, itu pakai apa gitu. Nah, pakai apanya itu lanjut ke tools. Nah, tools itu kalau teman-teman tahu, kalau data warehouse kita ada kayak Postgres, lalu ada MongoDB, ada Couchbase dan lain-lain. Nah, itu tools. Gitu. Lalu ada compliance. Bagaimana sih data-data kita itu comply dengan suatu aturan? Gitu. Nah, kalau di Prudential sendiri, karena kita sebuah institusi finansial, kita mengikuti aturan yang dilakukan oleh OJK. Gitu. Nah, policy, lalu data policy ini detail-detailnya dari governance kita tadi tuh. Jadi mengatur tata caranya, gimana cara kita bisa simpan, gimana cara kita encrypt, dengan apa yang perlu field apa nih yang perlu di-encrypt. Nah, itu dijelaskan semuanya di policy. Gitu. Lalu data standards. Nah, bagaimana sih data tersebut distandarisasi di database kita? Contoh nih, kalau KTP kan ada 16 digit. Oh, berarti setiap kali ada customer kita yang masukkan KTP ke dalam sistem kita, itu harus 16 digit. Kalau di luar itu, maka tidak bisa di-input. Gitu. Atau gender, misalkan pilihnya M, F, dan lain-lain. Atau mungkin nama harus capital. Gitu. Itu data standar. Lalu training, kita juga perlu ya men-training teman-teman yang ingin bermain data gitu. Itu salah satu hal yang bagian yang penting lah untuk mensupport data kita yang di iceberg kita itu. Lalu yang terakhir adalah data funding. Nah, kalau emang udah datanya banyak, tentunya kita butuh budget ya untuk memperbesar dan mengolah data tersebut. Nah, pada akhirnya objektif kita itu mendemokratis data akses dan mengubah data-data tersebut menjadi aset sebuah perusahaan, di mana aset sebuah perusahaan itu ujung-ujungnya membantu customer kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, gimana sih kita bisa accomplish sebuah impact dengan data di dalam suatu organisasi? Nah, ini mungkin contoh simple di sebuah organisasi finance ya. Gitu. Kalau di Prudential kurang lebih seperti ini juga. Jadi kita misalkan punya various data ya, data yang bermacam-macam. Kita punya data dari social media, kita punya data dari Google Search, lalu kita punya beberapa internal systems. Contohnya kalau di Prudential kita punya policy holder system ya. Jadi kalau ada polis baru, data-data customer itu masuk ke sistem tersebut gitu. Nah, social media kita bisa punya Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu ada Google, kita search Google, dan data tersebut masuk ke satu data lake. Data lake atau teman-teman biasanya tahunya itu big data ya. Itu ada suatu data warehouse yang menyimpan semua data-data tersebut. Dan di situ kita bisa melakukan analisis nih, gitu. Nah, data lake sendiri ini
itu disimpan di cloud ya. Kalau sekarang kita udah bergerak ke cloud ya. Kenapa sih kita harus simpan di cloud? Karena untuk scalingnya, untuk memperbesar data warehouse tersebut jauh lebih mudah. Kita nggak perlu nih beli lagi hardware gitu, perlu beli memori, upgrade prosesor, itu udah nggak perlu lagi tuh di cloud gitu. Kita bisa nambah budget aja ke penyedia jasanya kalau di cloud seperti itu, dan ekspansinya jauh lebih mudah lah gitu. Nah, di dalam data lake itu kan kita sebagai data analis ya, melakukan analisis, lalu data-data yang sudah kita analisis tersebut kita bisa pindahkan dan membuat sebuah culture di organisasi tersebut menjadi data driven. Nah, data-data yang kita sudah olah ini bisa kita visualisasikan nih. Nah, kita visualisasikan dan menjadi business growth. Ya, jadi business growth, jadi personalized product gitu. Nah, dulu kan kalau di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan ya gitu, taking decision itu based on experience kan. Jadi kayak kita punya kerabat-kerabat atau kalau teman-teman di mahasiswa gitu ya, kita kan punya kakak kelas nih. Oh, ini kita punya experience dulu tuh kayak gini loh. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu itu based on ini aja, kayak gini tuh pasti sukses. Nah, kita sebagai data analis ini kita bisa memberikan data nih gitu, data yang precise, data yang exact untuk taking decision. Nah, itu bisa lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan experience gitu. Nah, dari data tersebut kita kan bisa jadi business growth, lalu bisa bikin personalized product untuk customer tertentu yang tadi saya udah jelasin ya. Jadinya katakan customer A suka belinya produk syariah, atau customer A suka belinya produk unit link gitu. Nah, berarti kita bisa kasih ini produk-produk yang precise lah ke mereka gitu. Nah, lalu kalau udah lebih expert lagi, kita itu bisa pakai AI nih untuk memprediksi sebelum customer tersebut datang kita bisa tahu nih, oh ini customer sebenarnya kayaknya kalau dari dari data mereka, kayaknya mereka akan tendensinya beli ini deh gitu. Nah, itu dari AI, karena kan mereka belajar terus. Oh, kalau umur segini bisa umur segini akan beli ini, umur segini akan beli ini gitu. Nah, decision itu bisa dari AI dan lebih cepat lagi, berarti kita bisa mengambil decisi yang lebih baik lagi gitu. Lalu yang terakhir di data driven culture itu adalah juga data integrity gitu. Kenapa sih kita harus menjaga integritas data? Karena kan data ini suatu hal yang sensitif ya. Jadinya data integrity juga itu penting di sebuah data driven culture organization. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, oke. Ini sebuah contoh ya. Jadi di Prudential sendiri kita punya satu produk untuk customer namanya Pulse by Prudential. Kita menggunakan teknologi ya untuk membuat healthcare service itu bisa diakses oleh semua orang di Indonesia. Nah, saat ini itu kalian semua itu bisa download ya di App Store atau di Play Store gitu. Saat ini itu kita udah memiliki lebih dari 10 juta downloads dan lebih dari 4 million orang yang registered di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bisa ngapain aja sih? Pada dasarnya kita bisa prevention, postponement, dan proteksi untuk diri kita sendiri gitu. Nah, di prevention itu ada health assessment, digital twin, dan ada AI image symptom gitu ya, symptom checker lah untuk prevention gitu. Nah, lalu di postponement juga kita bisa meningkatkan lifestyle wellness, dan chronic management. Nah, terus di protection itu ada macam-macam ya, kalian bisa lihat ya, ada hospital finder, lalu kita bisa cek dengan melakukan klaim dengan through medical network gitu, lalu bisa juga melakukan konsultasi dengan dokter online dan juga melakukan pembelian obat. Nah, dari sini kita punya data yang sangat banyak gitu ya. Nah, kita juga punya AI gitu ya. Kita bisa taruh nih di dalam Pulse ini, lalu bisa kasih saran-saran untuk customer gitu. Jadi bisa memprevent mereka untuk sakit, mereka bisa dapat nih health guide. Oh, mereka harus olahraga, mereka harus makannya seperti ini untuk supaya lebih sehat, untuk membuat supaya customer kita itu jauh lebih sehat lagi. Karena tujuan kita kan seperti kembali lagi di objektif kita ya.
tujuan akhir kita, data kita itu ingin support untuk customer kita semua. Nah, dari aplikasi ini, data-data yang sudah di-input customer itu kembali lagi, jadi ada feedback loop lagi ke dalam sistem kita. Nah, kembali lagi kita bisa meng-train AI kita bisa melakukan data analisis, kita bisa melakukan data visualisasi, kita bisa memberikan data-data sebuah conclusion lah untuk bisnis kita yang bisa kita kembangin lagi. Oh, ternyata customer kita tuh rata-rata penyakitnya ini loh. Gimana kalau kita kasih produk insurance yang bisa menyupport customer kita? Oh, ternyata mereka butuhnya ini loh. Nah, ini kita bisa dapat nih dari aplikasi kita ini juga. Gitu, seperti itu. Oke. Boleh next? Nah, contoh lain mungkin ini contoh yang ini kita semua bisa relate lah ya, karena kita mungkin tiap hari pakai Instagram, most likely kita pakai Instagram ya. Mereka itu salah satu yang cukup agresif dalam melakukan big data analysis gitu ya. Ini hanya 4 contoh dari yang mereka lakukan lah. Mereka melakukan target advertising, mereka melakukan adaptive explore page dan search, mereka juga melakukan filtering spam ya dengan AI tool mereka, lalu juga mereka mempersonalize feed kita lah gitu. Nah, di target advertising ini dari data-data yang mereka dapetin, contoh nih kalian nih pengen beli sepatu gitu atau pengen beli komputer gitu, kalian buka satu foto komputer, nanti iklan-iklan yang muncul ke kalian itu mereka expect kalian lagi pengen beli sepatu nih, kalian pengen beli komputer nih, akan dimunculin terus-terusan tuh. Nah, itu targeted advertising. Apa sih untungnya? Untungnya untuk customer kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, untungnya untuk bisnis, kalian kalau mengiklan di Instagram gitu ya, kalian bisa reach out customer yang tepat gitu. Jadi nggak ke sembarang. Kalau katakan kita taruh baliho gitu ya di lampu merah, kan semua orang yang ngelihat ya, orang-orang tersebut nggak tertarik dong gitu. Nah, tapi kalau kita ngiklan di Instagram, iklan tersebut tuh hanya akan reach out ke orang-orang yang emang sebenarnya tertarik sama barang tersebut, yang berpotensi untuk membeli barang-barang tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada adaptive explore page dan search gitu. Nah, contoh nih, kalian punya hobi seperti, contoh saya hobi sepeda gitu ya. Saya suka search sepeda gitu, gimana cara improve performance saya di sepeda gitu, buat nyari teman di sepeda. Nah, kan mereka sekarang punya explore page gitu ya. Nanti yang akan dimunculin tuh Instagram atau foto-foto berkaitan dengan sepeda. Oh, ini ternyata ada teman di dekat rumah yang sepedaan juga loh. Nah, itu muncul tuh di explore page gitu. Lalu setelah itu mereka juga filter spam gitu. Nah, si Instagram ini kan sekarang dimiliki oleh Facebook ya. Kalau sekarang namanya Meta gitu. Nah, mereka itu punya namanya deep text. Nah, di deep text ini mereka itu mendeteksi mana sih yang sebenarnya komen-komen yang spam gitu. Jadi di komen-komen yang spam ini otomatis akan dihapus lah oleh si AI-nya Facebook ini, dan dia akan terus belajar ya. Kalau katakan spam accounts atau spam comments itu berubah ya tiap harinya. Kadang ada spam kasarnya mereka akan spam, ada spam untuk visit page gitu-gitu itu, lalu besoknya spam untuk minta komen di profil mereka gitu-gitu. Nah, itu deep text ini akan belajar terus, jadi spam komen ini akan terus lebih cepat lah untuk dihapusnya gitu. Lalu yang terakhir itu dengan data, mereka juga melakukan personalized feed. Nah, kalau kalian teman-teman suka follow gitu ya, follow teman-teman yang lain. Nah, kalau contoh nih teman-teman hanya nge-like beberapa foto orang, beberapa account aja gitu. Account-account yang lain jarang di-like atau jarang di-save. Nah, account-account yang jarang di-like atau di-save ini jarang muncul nih di feed kita gitu. Karena menurut Instagram kalian nggak tertarik nih sebenarnya sama foto-foto yang kalian jarang like atau kalian jarang save gitu. Nah, itu adalah penggunaan data di Instagram gitu. Jadi kita biasanya ada banyak data, kita bisa ngasih customer apa yang mereka inginkan. Sebenarnya tujuan intinya untuk data itu seperti itu sih gitu. Nah, oke, boleh next. Nah, jadi skill set apa aja sih yang kita butuhin sebenarnya untuk menjadi data analis? Boleh. Nah, oke, yang pertama itu adalah basic statistical skills ya.
Jadi kalau teman-teman gimana sih caranya supaya ngeluarin probability of an income gitu ya. Jadi ada data banyak, dari data tersebut gimana teman-teman bisa nge-summarize dan ada jadi angka yang bisa dikeluarkan gitu. Contoh hari ini ada partisipan kita sekitar 65. Apakah semuanya itu dari ilmu komputer atau semuanya itu dari ada fakultas lain gitu. Kenapa dari ilmu komputer yang datang segini gitu. Kenapa angkatan segini yang datang segini. Nah, itu gimana dari data yang banyak itu kalian bisa men-summarize dan merepresentasikannya itu. Itu basic statistical skills. Lalu selanjutnya adalah data engineering. Nah, jadi sebagai data analis itu kita nggak cuma kita analisis aja nih query-query gitu. Mungkin teman-teman tahu lah ya query-query gitu di database gitu. Nah, data engineering itu kadang apa yang ada di raw data yang ada di lapangan itu, yang ada di sistem, yang ada di Facebook itu nggak sepenuhnya bersih gitu. Kadang ada yang tadi data standardization-nya berbeda-beda kan, ada yang KTP 16 digit, ada yang nomor teleponnya hanya nomor, depannya 0, ada plus 62. Nah, di sini ilmu data engineering itu diperlukan karena kita biasanya perlu melakukan cleansing data gitu. Melakukan cleansing data, lalu data tersebut kita harus simpan di database apa, itu tools-toolsnya akan melakukan apa. Nah, itu tuh data engineering. Sebagai data analis itu paling nggak kita bisa paham dasar-dasar dari data engineering tersebut. Jadi kita nggak kewalahan lah kalau menemukan suatu problem gitu. Nah, selain itu di data engineering ini kita juga belajar yang namanya storing efficiently dan storing efficiently gitu. Storing atau query efficiently gitu. Kadang kan kita bisa bikin query yang panjang gitu, tapi ternyata kok lambat banget ya. Nah, itu di situ data engineering itu diperlukan. Selain itu kita di data engineering juga harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada gitu. Jadi kita data governance itu juga ada di data engineering gitu. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan lah data engineering, paling nggak fundamentalnya ya. Karena kalau tools sendiri itu most likely akan berubah-berubah terus sih gitu. Selanjutnya adalah data visualisasi. Ini salah satu yang paling penting ya kalau di industri saat ini, karena data visualisasi kan kita memvisualisasikan apa sih hasil dari kerja kita, apa yang udah kita summarize gitu. Contoh dari, katakan kita punya jutaan customer, apa sih yang kita bisa summarize dari jutaan customer tersebut gitu. Itu kita visualisasikan dan kita bisa present ke teman-teman di organisasi tersebut dengan efisien gitu. Jadi mereka mengerti, mereka paham apa yang kita ingin tunjukkan dengan sangat mudah gitu. Itu sangat penting lah gitu, karena at the end of the day tujuan kita kan untuk alat sebagai alat untuk mengambil sebuah decision kan. Nah, kalau datanya itu masih raw, datanya cuma angka kan orang nggak ada yang paham nih maksudnya angka apa ini gitu. Ini angka satu doang gitu. Nah, kan mereka pengennya ngelihatnya ada tren gitu. Trennya bagaimana nih dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Trennya seperti apa? Oh, kalau trennya jelek ya kita harus memperbaiki, atau kalau trennya baik mungkin itu yang harus dilanjutkan, seperti itu sih. Jadi data visualization ini penting gitu. Nah, yang terakhir itu yang mungkin yang paling advance ya kita machine learning atau AI lah. Paling enggak dengan machine learning atau AI ini bisa membantu sebuah organisasi agar bisa take decision atau bisa macam-macam sih usage-nya gitu. Biasanya untuk membuat suatu decision itu lebih efisien lah kita pakai machine learning atau AI gitu. Jadi katakan kita data analis cuma satu orang, dengan machine learning atau AI itu anggap aja bisa kayak satu tim gitu. Jadi jauh lebih cepat lagi gitu. Nah, mungkin boleh next. Oke. Nah, ini lebih detailed lagi ya, ini kurang lebih sama ya. Jadi what to do as a data analyst. Nah, pertama itu teman-teman perlu belajar yang namanya fundamental data analytics gitu ya. Melalui sertifikasi, ada online ada offline ya. Most likely karena kita di rumah bakalan online gitu ya. Kalau di Prudential sendiri kita disupport oleh Udemy untuk sertifikasi kita gitu. Nah, di data analytics fundamental ini kalian bisa belajar yang tadi statistical skills gitu. Apa sih itu statistical skills? Apa yang perlu kita lakuin gitu? Pada dasarnya biasanya kan kita pakai Excel aja lah gitu untuk melakukan statistik gitu.
Lalu data governance, gimana cara nge-govern sebuah data. Jadi benar-benar fundamental, benar-benar kita mengerti bagaimana sebuah data itu masuk dalam sistem dari source, kita bisa analisis, lalu kita bisa keluarkan datanya. Itu hanya fundamental, nggak banyak tentang programming gitu. Jadi secara bisnis, secara organisasi itu seperti apa sebuah data itu diproses. Itu adalah fundamental data analytics. Lalu learn basic fundamental data programming. Nah, kenapa sih hanya basic fundamental? Nah, contoh kita belajar SQL gitu ya. Kita belajar cara query, sintaks query, itu dasar-dasarnya saja. Gitu. Nggak perlu spesifik, kita harus belajar bahasa Python, kita harus belajar R. Gitu. Kenapa harus SQL aja? Karena dengan cepatnya teknologi ini berkembang, teknologi itu bisa berubah terus gitu ya, tiap kali gitu. Sekarang di Prudential sendiri kita pakai data warehouse-nya, kita pakai Google BigQuery ya, gitu. Tapi kita juga sempat pakai Couchbase, itu based on NoSQL. Tapi pada dasarnya sintaks-sintaks yang dipakai itu sama, gitu. Contoh kita pengen query ya sama-sama select, sama-sama ini. Cuman tetap di database itu kita pakai index, gitu-gitu. Nah harus paham tuh yang namanya index, yang namanya query secara efisien, bikin query yang pendek dan tidak membebani DB, bisa mengeluarkan insight yang precise gitu-gitu. Itu tuh basic-basic itu yang kita perlukan gitu. Nanti pada akhirnya juga sama tuh Python dan R gitu ya. Itu tuh juga sama, kurang lebih kan nggak jauh beda ya, konsepnya sama gitu. Jadi paling nggak dasar-dasarnya tahu, cara logiknya tahu, cara ngeluarin datanya tahu, itu yang dibutuhkan sebagai data analis. Nah, lalu always think from a customer perspective. Nah, kadang kan kita sebagai anak IT gitu ya, kita sukanya di belakang komputer gitu, kita punya dunia sendiri lah gitu. Sedangkan sebagai data analis itu kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus pikirin di customer tuh apa sih yang mereka inginkan, kira-kira data apa yang kita bisa keluarin dan bisa menguntungkan untuk customer atau user kita gitu. Itu sangat penting lah gitu. Lalu selanjutnya, work on project to develop data analytics skills. Nah, ini mungkin proyeknya itu nggak perlu besar, nggak perlu skripsi atau nggak perlu suatu mata kuliah gitu buat ujian akhir, nggak usah besar banget. Contoh deh, acara hari ini gitu, partisipan sekian, kita bikin form gitu ya, mereka puas atau enggak, mereka butuhnya apa gitu, ditanyain di form tersebut. Nah dari form itu bisa tuh kita keluarin di Excel, nggak perlu kita visualisasiin pakai tools yang kompleks. Excel kita pakai chart gitu, itu aja udah develop data analytics skill gitu. Apa sih yang bisa membantu adik-adik, kan tahun depan pasti kan adik-adik kelas ya, adik-adik yang akan melakukan acara ini lagi gitu ya, bisa membantu mereka untuk supaya acaranya jauh lebih lancar lagi, tidak ada masalah lagi gitu. Apa ya dari form tersebut gitu, mungkin bisa lebih baik lagi gitu kan. Jadi kita taking decision based on data, kembali lagi kan gitu. Lalu yang terakhir, kalau teman-teman pengen tahu gimana sih sebagai data analis tuh ngapain aja sih di industri yang sebenarnya, yang pasti take internship. Itu tuh penting banget ya, internship. Mungkin selama liburan semester genap gitu ya, intern kan cukup lama. Internship yang lama gitu, lalu ngelakuin apa aja, itu pasti teman-teman sangat bermanfaat lah internship sebagai data analis di sebuah perusahaan gitu. Contoh mungkin sekarang di insurance, nanti di banking, nanti di e-commerce. Nah itu bakal tahu lah gimana caranya, jadi nanti pas cari kerjaan jauh lebih mudah gitu. Udah tahu saya udah tahu nih kerjaannya biasanya seperti ini kan gitu, dan lebih mudah lah untuk adaptasi di dunia kerja nantinya gitu. Oke, next. Jadi kita kan udah agile gitu ya. Nah, agile ini gimana sih? Jadi agile ini adalah sebuah konsep ya, konsep pekerjaan. Contohnya seperti ini, kita deliver sebuah produk atau bikin sebuah produk itu nggak kayak gambar yang di atas, nggak kita bikin roda, kita bikin chassis, kita bikin frame jadi mobil gitu. Nah, tapi kita bikin itu apa yang bisa dijalanin dulu gitu. Contoh kita mulai bikin skateboard gitu ya. Lalu ada feedback, ada iterasi, kita enhance jadi skuter.
gitu. Kita enhance lagi jadi sepeda, kita enhance lagi jadi motor, kita enhance lagi jadi sports car gitu. Nah, ini jauh lebih cocok gitu ya untuk customer kita gitu. Nah, di part enhancement si produk-produk ini sebagai data analis kita bisa supporting roles gitu. Kita bisa support, oh ini setelah feedback dari customer sebenarnya mereka butuhnya tuh ini loh. Jadi ini yang harus dikembangin dibandingkan kita bikin requirement yang panjang gitu. Ini customer butuhnya ini dia di Januari lalu keluar di bulan Desember, ternyata customer bukan butuh itu. Nah, nggak seperti itu. Nah, kalau agile tuh keunggulannya kita bisa menyesuaikan apa yang customer butuhin gitu. Nah, si MVP ini nggak cuma berlaku di penjualan produk aja atau bikin produk aja. Kita sebagai data analis gitu ya, membuat dashboard atau membuat report itu juga bisa melakukan agile ini. Contohnya kita bikin dashboard tentang penjualan. Nah, kita mulai dengan tadi kayak iceberg tadi ya, kita mulai dari atasnya aja. Kita tunjukin, oh ini salesnya, oh ini untungnya, ruginya. Lalu kita kasih insight customer, oh ini customer umur segini beli produk ini, genre ini beli produk ini. Nah, itu seperti itu. Jadi sama, jadi agile itu sangat-sangat menguntungkan untuk sebuah organisasi gitu. Nah, oke, next. Nah, gimana sih kita di Prudential ngelakuin itu semua? Nah, kita punya namanya NWOW, New Way of Working. Jadi kita agile, kita udah work from home dari sebelum pandemi gitu ya. Di kantor kita juga smart casual office gitu ya. Lalu kita juga punya flexible time, kita collaborate dan ada talent development juga. Lalu kita going green dan improve dalam mindset. Di Prudential kita itu konsepnya itu tribe gitu ya, tribe dan squad gitu. Nah, di satu tribe, contoh saya di data tribe itu kita punya tribe leader, lalu ada agile coach yang bantuin kita dalam ini. Nah, lalu ada squad. Nah, contohnya saya ada di squad customer operations dan compliance gitu ya. Saya lead satu squad gitu, saya punya developer, ada data engineer. Nah, mereka itu bisa lepas aja gitu, jadi nggak bergantung sama squad leadnya gitu. Mereka bisa ngobrol-ngobrol dengan data engineer lain, bisa ngobrol dengan tribe lain gitu. Itu konsepnya tribe dan agile ini gitu sih. Jadi kalian bisa belajar kalau dengan agile ini kalian nggak cuman berkecimpung di dunia kalian doang gitu. Kalian mungkin akan dengan bisnis departemen lain gitu yang kemungkinan butuh data ini gitu. Jadi kita bisa belajar banyak gitu kalau dengan tribe sistem agile ini gitu. Oke, boleh next. Nah, oke, mungkin ini udah masuk ke sesi terakhir ya. Ini singkat tentang Prudential Life Assurance. Jadi kita officially built di tahun 1995 dan sekarang ada 2 kantor, yaitu Prudential Tower dan Prudential Center. Saya sendiri ada di Prudential Center, itu di Mall Kota Kasablanka, dan tower kita ada di Sudirman gitu. Oke, boleh next. Nah, ini adalah structure leadership kita. Jadi kita sangat-sangat mempromote diversity dan inclusion ya. Jadi bisa dilihat nih leadership kita mostly perempuan dan kita datang dari beragam culture gitu. Jadi tolerance kita terhadap sesama itu sangat-sangat tinggi lah. Kita sangat-sangat support dari manapun background kalian, itu kita nggak lihat lah gitu sih. Oke, boleh next. Ya, ini purpose kita we help people to get the most out of their life gitu ya. Jadi sama tadi dari data kita ingin bantu customer supaya mereka jauh lebih sehat lagi, dan ya kita sebisa mungkin kita bantu customer gitu sih. Oke, boleh next. So if you think about health and wealth, remember us, we are Prudential. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.